Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, dan bersalawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menunjuki umat kepada as-siratul mustaqim, kepada jalan yang lurus. Nabi yang telah meninggalkan kita alal mislil bayda, di atas putih yang sangat jelas, lailuha kanahariha, yang malamnya sama dengan siangnya, sehingga tidak ada yang menyimpang setelahnya, melainkan pasti dia akan binasa. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada malam ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Kaba'ir karya Al-Imam Al-Hafidh Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan kita akan masuk pada Al-Kabiratu As-Sabi'ah, dosa besar yang ketujuh, yaitu dosa memakan harta riba. Dosa memakan harta riba. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dari sekian dosa yang sangat berat bagi pelakunya, tentunya setelah syirik kepada Allah, kekufuran, sihir, dan seterusnya dari apa-apa yang beliau sebutkan, maka dari dosa yang sangat besar adalah dosa memakan harta riba. Dan kita akan terangkan dalil-dalilnya sebagaimana yang disebutkan oleh beliau tentang besarnya dosa riba ini dari Al-Quran dan juga dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana akan nampak bagi kita berdasarkan ayat dan hadis bahwa riba, dosa riba ini menyebabkan adanya hukuman di semua fase kehidupan, baik di dunia, di alam barzakh, ketika dibangkitkan dari kuburan, di padang mahsyar, dan juga di akhirat nanti. Para pelaku riba, para pemakan riba akan mendapatkan hukuman dan siksaan jikalau mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau Allah tidak menerima taubat mereka, atau Allah menghendaki dari mereka hukuman dan siksaan sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadits-hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di antara dosa riba, pelakunya di dalam Al-Quran diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perang. Dan tentu saja ini menunjukkan betapa binasanya orang-orang tersebut di saat manusia membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru mereka diancam dengan peperangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan betapa sengsaranya orang-orang ini. Maka kita akan lihat dari ayat-ayat yang beliau bawakan. Pertama, beliau bawakan dari surat Al-Baqarah, mulai dari ayat 278 sampai 279. Dibaca. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang beriman. Jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Barakallahu fiik. Iya. Maka perhatikan dalam ayat yang mulia ini, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka meninggalkan sisa dari harta riba yang dipungut, dan itu dari konsekuensi keimanan, bahwa orang yang beriman maka dia akan meninggalkan riba. Berbeda dengan orang-orang yang bermasalah pada imannya, maka dia akan berat untuk meninggalkan dosa riba. Nah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam pada ayat ini, jikalau mereka tidak meninggalkan dosa riba, maka umumkanlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya memerangi orang-orang yang memakan harta riba. Jadi diancam dalam ayat ini bahwa Allah akan perangi mereka. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa di zaman Imam Malik rahimahullah diceritakan ada seseorang yang melihat ada orang yang meminum khamar dan dia mabuk karena hal tersebut. Dia berjalan dengan sempoyongan, ya. Kemudian dia tumpahkan khamar tersebut di atas kepalanya. Lalu tingkah lakunya seperti orang gila. Dia seakan ingin mengambil bulan, ya, dikarenakan mabuk yang dia rasakan karena mengkonsumsi minuman yang diharamkan itu, minum khamar. Maka dilihat oleh orang ini, dan orang ini merasa betapa buruknya, betapa jeleknya akibat yang ditimbulkan oleh karena minum khamar tersebut. Hilang kesadaran, seakan-akan terlihat persis seperti orang gila. Maka orang ini pun saking geramnya, saking marahnya, dan saking besarnya dia memandang akibat buruk dari khamar ini, maka dia bersumpah dengan nama Allah. Dia berkata,
imra'ati taliq in kana yadkhulu jawfa ibni Adam asyaddu minal khamr. Dia bersumpah bahwa istriku tertalak jikalau ada benda yang masuk ke perut manusia yang lebih buruk daripada khamar. Dia bersumpah begitu. Istriku tertalak manakala ada benda yang masuk ke dalam perut manusia yang lebih jelek daripada khamar. Karena dia memandang khamar inilah yang paling jelek, yang paling buruk kalau sudah masuk ke dalam perut manusia. Nah, maka selesai dia mengucapkan ini, dia pun merasa bimbang dengan ucapannya itu. Iya, dia pun berkonsultasi kepada Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah ketika itu. Apakah sumpahnya itu akan terlaksana atau batal? Ini kalau ternyata memang betul tidak ada makanan atau minuman yang masuk ke dalam perut manusia lebih buruk daripada khamar, tidak ada misalnya, maka sumpahnya telah benar. Istrinya tidak tertalak, ya kan? Karena benar dia. Tapi kalau ternyata dia salah, ternyata ada misalnya makanan atau minuman yang masuk ke dalam perut manusia lebih buruk daripada khamar, maka istrinya apa? Tertalak. Maka dia pun berkonsultasi kepada Imam Malik. Dia kebimbangan, dia kebingungan. Ini pelajaran bahwa orang kalau tidak tahu, ya, dia jangan mengambil resiko dalam ucapannya. Sebelum dia bertanya kepada ahlul ilm, kepada ulama. Sebagian orang sudah melaksanakan perbuatannya baru nanya kepada ulama. Nah, ini percuma dia nanya. Harusnya kalau bertanya itu sebelum terjadi perbuatannya. Itu orang yang bertanya. Nah, ini orang ini sudah terjadi baru dia nanya sama Imam Malik. Maka Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan irji hatta andhara fi mas'alati. Kamu pulang. Besok kembali lagi ke sini. Saya ingin membahas permasalahanmu ini. Jadi Imam Malik menganggap ini masalah besar, butuh belajar, butuh perenungan. Nah, keesokan harinya orang ini datang lagi. Ketika datang kepada Imam Malik mengatakan imra'atu katalik, istrimu tertalak. Berarti apa? Berarti apa? Ada makanan atau minuman yang masuk ke dalam perut manusia ternyata lebih apa? Lebih berbahaya, lebih ngeri, lebih buruk daripada khamar. Makanya Imam Malik mengatakan imra'atu katalik, istrimu tertalak katanya. Kata Imam Malik, inni tasaffahtu kitab Allah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Aku sudah bolak-balik ini Quran ku baca, hadis ku baca. Falam ara syai'an asyadda minar riba. Ternyata tidak ada satu makanan atau minuman yang lebih buruk, yang lebih jelek masuk ke dalam perut, ya, melebihi makanan dan minuman dari hasil riba. Kenapa kata Imam Malik? Li'annallaha adina fihi bil harb. Karena Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada para pemakan riba, Allah umumkan peperangan untuk melawan mereka. Coba. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ternyata makanan dari hasil riba lebih buruk, lebih jelek daripada apa? Khamar. Padahal kalau orang makan riba, mabuk enggak orang karena itu? Yani menjadi hilang enggak akal warasnya karena makan riba? Enggak kan? Biasa aja. Ya. Tetapi pengaruh yang ditimbulkan ke dalam hati dari makan harta hasil riba ternyata lebih jelek daripada khamar. Yang memang ketika diminum langsung nampak pengaruhnya. Orang bisa mabuk, orang bisa jadi gila. Khamar ngeri seperti itu, ternyata riba lebih mengerikan lagi. Maka Imam Malik mengatakan istrimu tertalak. Ya, siapa suruh? Dia pertaruhkan istrinya. Nah, dan tidak bertanya dulu sebelum apa? Sebelum berucap dan berbuat. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu lebih didahulukan sebelum berucap dan berbuat. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum.
Jadi ancaman di dalam ayat ini sangat mengerikan. Di saat manusia di hari kiamat itu sangat butuh dengan apa? Rahmat dari Allah. Butuh dengan pertolongan dari Allah. Butuh dengan apa? Ampunan dari Allah. Ini orang pemakan riba justru ditantang perang sama Allah. Kan tidak mungkin kan? Jadi jangan dibayangkan mungkin ya manusia yang pemakan riba ini berkumpul jadi satu untuk melawan Allah. Tidak mungkin begitu kan? Tidak mungkin. Karena pasti mereka tidak akan mungkin sanggup. Iya. Sebanyak apapun mereka mau mengumpulkan ya prajurit untuk melawan Allah, jangankan Allah, prajuritnya Allah saja mereka tak akan sanggup. Apalagi mau melawan Allah. Ini betapa hinanya. Artinya orang yang seperti ini betul-betul tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya, mau mendapatkan ampunan bagaimana dia ditantang perang sama Allah. Lihat betapa mengerikannya orang-orang yang memakan harta riba ini. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita ya bahwasanya orang yang memakan harta riba ya mereka diancam perang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala ya tentu akan menghinakan orang-orang yang semacam ini. Naam, dan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan mereka sebagai orang-orang yang akan terhina. Wal iyadu billah. Ini ayat pertama yang beliau bawakan terkait dengan dosa orang yang memakan harta riba. Kemudian di ayat berikutnya beliau juga menyebutkan, ini sebagai lanjutan dari apa yang disebutkan dari dosa orang yang memakan harta riba. Orang memakan harta riba itu ya, itu digambarkan seperti orang yang kesurupan. Nanti ketika dia dibangkitkan, waliyadzubillah seperti itu. Ini ketika dia dibangkitkan dari kuburnya. Nauzubillah. Nah, dibacakan ayat berikutnya. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Rabb-nya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Barakallahu fiik. Nah, maka ini ayat menggambarkan tentang hukuman ya para pemakan riba setelah mereka nanti dibangkitkan dari alam kubur. Setelah mereka mati, mereka dibangkitkan dari kuburnya, maka ini hukumannya. Ya. Mereka akan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan seperti orang yang kena penyakit ayan, epilepsi. Dan itu karena kerasukan jin, kerasukan setan. Nah, ini ayat yang tadi dibacakan, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang makan harta riba, mereka tidak dibangkitkan melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Nah, ini mereka tidak bisa berjalan normal ketika dibangkitkan menuju ke padang mahsyar. Ya, karena prinsip hidup mereka memang tidak normal. Keserakahan ya.
yang ada pada prinsip hidup mereka, menekan orang-orang yang lemah, orang-orang yang lagi kesusahan. Ya, mereka menganggap bahwa jual beli itu sama seperti riba. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, kata beliau, ay la yaqumuna min quburihim yaumal qiyamah illa kama yaqumul masru' hala sar'ihi wa takhabbatu syaitani lah wa dhalika annahu yaqumu qiyaman munkara. Kata beliau, mereka ini para pemakan riba tidaklah dibangkitkan dari kubur mereka pada hari kiamat nanti melainkan seperti berdirinya orang yang kena penyakit ayan, penyakit epilepsi dan kerasukan setan. Yang demikian itu karena mereka berdirinya tak bisa normal. Setiap kali mau berdiri jatuh lagi, berdiri jatuh lagi. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Disebutkan dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan, akilur riba yub'atu yaumal qiyamah majnunan yuhnaq. Orang yang makan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang gila yang tercekik. Kira-kira gimana itu? Gila aja sudah mengerikan. Ini gila tercekik lagi. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ini karena akibat dari prinsip hidup mereka yang sudah rusak. Nah, prinsip mereka itu yang disebut dalam ayat, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Mereka ini mengatakan bahwa jual beli itu sama seperti riba. Berarti apa? Halal. Nah, di sini bahkan mereka ini, kalau kita perhatikan ini ayat, ucapan mereka jual beli itu sama seperti riba, mereka ini bahkan lebih melegalkan riba daripada jual beli. Dengan ucapan mereka jual beli itu sama seperti riba. Kenapa bisa begitu? Karena apa yang diserupai pada ayat kan mereka katakan jual beli itu sama seperti riba. Yang diserupai di sini kan riba. Ya kan? Sedangkan yang diserupakan adalah jual beli. Nah, menurut kaidah ini bahwa apa yang diserupai yaitu riba lebih sempurna daripada atau dibandingkan yang diserupakan yaitu jual beli. Ya, apa namanya, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendekatannya itu kayak begini ya. Misalnya ada orang bilang begini, wajahmu itu cerah bagaikan rembulan. Yang diserupai apa? Bulan kan? Yang diserupakan wajahnya kan? Wajahmu cerah seperti bulan. Tapi yang mana yang lebih cerah? Wajahnya atau bulan? Yang mana? Bulan kan? Yang diserupai lebih cerah. Karena dia bilang wajahmu seperti bulan. Berarti yang diserupai lebih apa? Lebih cerah. Karena dia bulan tentunya. Iya. Atau ada yang bilang begini, kamu tampan seperti Nabi Yusuf. Yang mana yang lebih tampan? Dia atau Nabi Yusuf? Nabi Yusuf tentunya. Ya kan? Karena yang diserupai itu tentunya lebih. Coba bandingkan dengan ayat ini. Apa tadi dia bilang? Jual beli sama seperti riba. Berarti dia lebih melegalkan apa? Jual beli atau riba? Riba. Perumpamaannya seperti itu. Jadi orang-orang pemakan riba ini, saking mereka sudah mabuk dengan harta riba, mereka lebih melegalkan yang namanya riba daripada jual beli. Karena mereka sudah terikat dengan sistem riba, segala ya apa namanya transaksi mereka upayakan bagaimana bisa riba. Nauzubillahi min dzalik. Kalau cuman jual beli biasa, nah, yang lebih legal, yang lebih halal, apalagi menguntungkan kalau ada ribanya. Dan itu terjadi ikhwani fiddin di zaman sekarang ini. Ada sekarang orang kalau mau dibayar secara jual beli, ya, mereka nggak mau. Maunya kalau dengan riba, baru mau dia. Karena lebih menguntungkan.
Ini ayat benar. Ucapan orang-orang para pemakan riba prinsipnya begini. Jual beli sama seperti riba. Bahkan mereka lebih melegalkan riba daripada jual beli. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Iya, sehingga apa? Tidak ada lagi ya pada diri mereka bentuk belas kasihan kepada orang-orang miskin misalnya, orang-orang yang membutuhkan ya. Orang-orang yang mereka berada dalam kesulitan, mereka tekan, mereka bagaimana bisa ya supaya bisa mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Itu yang ada pada diri mereka, wal iyadu billah. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Nah, ini dosa riba, dari dampak buruknya akan berakibat seperti ini. Nanti pada saat dia dibangkitkan dari kuburnya. Iya. Dan jangan dikira bahwa para pemakan riba tidak diberikan hukuman di dunia. Orang yang memakan riba juga akan mendapatkan hukuman di dunia sebelum di dalam kubur dan di akhirat nanti. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki untuk memberikan ampun kepada dia. Nah, di mana disebutkan bahwa para pemakan riba Allah akan binasakan ribanya itu. Disebut dalam Quran surat Al-Baqarah 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala membinasakan riba. Ya, dan menumbuh suburkan yang namanya sedekah. Jadi riba itu dibinasakan oleh Allah. Sedangkan sedekah itu ditumbuh suburkan oleh Allah. Nah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa Allah Subhanahu wa taala yamhaqur riba, membinasakan riba, maksudnya apa? Ayyudhibu. Allah akan menghilangkan keseluruhan harta dari harta riba dari tangan pemiliknya. Iya. Yudhibuhu bil kulliyah min yadi sahibihi au yuharrimahu barakata malihi, atau Allah haramkan baginya keberkahan dari hartanya, fala yantafi'u bih, sehingga dia tidak bisa mengambil manfaat dari hartanya itu. Ciri dari harta haram itu, orang kalau berpenghasilan haram, hartanya haram, itu tidak akan bisa dia nikmati. Nah, terkadang hartanya dia dapat habis begitu saja tanpa dia tahu kemana harta ini. Padahal saya dapat banyak, tapi kemana? Tidak ada keberkahan. Dia tidak akan bisa menikmatinya kecuali untuk perkara-perkara yang dosa. Itu hukuman Allah. Sehingga biarpun banyak yang dia dapat, tapi karena dari hasil riba atau dari hasil yang haram, dia tidak bisa mengambil manfaat dari situ. Ini hukuman Allah Subhanahu wa taala. Bal yu'adzibuhu bihi fid dunya wa yu'aqibuhu alaihi yaumil qiyamah. Dia dihukum di dunia dan disiksa di akhirat nanti karena riba yang dia lakukan. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Nah, dan ini sejalan dengan hadisnya Nabi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, hadisnya riwayat Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat, ma ahadun aktsara minar riba illa kana aqibatu amrihi ila qillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang memperbanyak hartanya dengan cara riba, dia memperbanyak hartanya dengan cara riba, dia menganakkan uangnya, membungakan uangnya, nah, maka akhir dari urusannya dia akan menjadi orang miskin, kata Nabi. Ini ancaman Nabi SAW. Iya. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan bahwa akhir dan kesudahan orang seperti ini akan jatuh miskin. Iya. Ini bisa jadi dia akan mengalami ya hal tersebut di masa-masa tuanya. Harusnya dia bisa beristirahat dengan tenang, menikmati jerih payahnya ketika masih muda, namun ia justru sibuk memikirkan dunianya. Riba masih terus berjalan dalam lingkaran hidupnya, sehingga dia tidak bisa merasakan ketenangan di usia senjanya. Nah, ini orang-orang yang memakan riba seperti ini. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Dia tidak bisa lepas dari lingkaran riba itu.
Ya. Padahal mungkin dilihat seakan hidupnya mewah. Nah, dilihat kehidupannya luar biasa. Dia punya rumah yang megah, punya mobil yang mewah, dan segala fasilitas mendukung kehidupannya. Tapi dia tidak bisa lepas dari lingkaran riba. Ada orang yang begitu. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ini menyedihkannya orang-orang yang seperti ini. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan hal ini bukan cuma isapan jempol, tapi benar terjadi, dan terlalu banyak bukti-bukti yang mempersaksikan hal ini. Mungkin di awal-awal hidupnya dia enak rasanya. Nah, dia merasakan kenyamanan, menikmati harta riba. Tapi lihat, nanti di akhir-akhir masa hidupnya akan membuktikan segalanya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Lihat, ini hukuman ketika di dunia. Allah akan menjadikan dia miskin semiskin-miskinnya. Nah, kemudian ikhwani fiddin, disebutkan juga terkait dengan hukuman riba ini. Orang yang makan riba, ya, nanti siksanya dikubur. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dia akan berenang di sungai darah. Ini kan siksaan yang lain ini. Kita sering dengar siksaan di kubur itu bagaimana? Orang dipukul kan dengan gada oleh malaikat Mungkar dan Nakir, dipukul dia dan dia berteriak dengan sekencang-kencangnya. Salah satu hukuman di dalam kubur khusus bagi para pemakan riba, berenang di sungai darah. Berenang di sungai darah. Nauzubillahi min dzalik. Bagaimana itu? Ini diceritakan oleh Nabi SAW di dalam mimpinya, dan mimpinya seorang nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau SAW diperlihatkan ada seseorang yang dia berenang di sungai darah. Iya. Dia berenang di sungai darah. Dia ingin berenang ke tepian supaya bisa keluar dari sungai darah tersebut. Tapi ternyata ada orang yang berdiri di tepi sungai, yang mana orang tersebut membawa batu-batuan dari api neraka. Nah, setiap kali orang yang berenang ini, yang para pemakan riba ini, mau ke tepian, mau keluar dari sungai darah tersebut, maka orang yang pegang batu tadi, yang dari api neraka tadi, dia lempar orang tersebut hingga memenuhi mulutnya. Maka ia pun terdorong lagi ke tengah. Nah, maka dia pun berusaha lagi untuk berenang ke tepian. Maka orang yang membawa batu dari api neraka ini tidak tinggal diam. Dilempari lagi sampai memenuhi mulutnya dan dia terdorong lagi ke tengah. Terus seperti itu sampai dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Ya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ketika Nabi diperlihatkan hal tersebut, Nabi tanya, siapa mereka ini? Betapa ngerinya aku lihat. Apa kata malaikat yang membawa Nabi? Walladzi ra'aitahu fin nahri akilur riba. Kata Nabi, yang kau lihat tadi berenang di sungai darah dan sangat mengerikan kondisinya, itu adalah para pemakan riba. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Lihat betapa ngerinya dosa para pemakan riba ini. Nah, ini hukumannya di dalam kubur nanti. Belum lagi hukuman di akhirat. Ya, di hukuman di padang mahsyar. Nah, selain mereka disebutkan bahwa mereka ini diancam perang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga mengancam orang-orang yang memakan harta riba ini dengan azab yang sangat mengerikan, yaitu apa? Dengan azab neraka. Nah, dengan azab neraka. Ini yang tadi disebutkan ayatnya tadi. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Barang siapa yang kembali mengulangi harta riba, makan lagi harta riba, maka mereka inilah orang-orang yang akan menghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Sampai disebutkan mereka kekal di dalamnya. Kenapa? Apakah pemakan riba itu kafir hukumnya? Kata ulama, pemakan riba tidak kafir. Tapi kenapa disebut? Coba lihat ayatnya bagaimana? Hum fiha
Khalidun, ya kan? Mereka kekal di dalamnya. Coba lihat ayatnya. Ini kan kekal di dalam neraka itu kan biasanya diperuntukkan kepada orang-orang kafir kan. Nah, untuk pemakan riba juga begitu. Tapi kata para ulama, bukan artinya para pemakan riba ini kafir kekal dalam neraka. Bukan. Tapi kata para ulama, mereka disebutkan kekal di dalam neraka karena saking lamanya. Karena saking apa? Karena kan kekal sudah di neraka, saking lamanya. Ya. Dari semua penduduk neraka mungkin sudah banyak yang keluar. Nah, dia belum. Dia masih terus saja disiksa dalam neraka. Ya, ini mengerikan, ikhwani fillah. Nah, iya. Ini sangat mengerikan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya, berdasarkan ayat-ayat ini tentu saja ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, ya. Tidak sepantasnya bagi seorang untuk meremehkan yang namanya riba. Ya. Ancamannya sangat besar. Ya. Pelakunya dikekalkan di dalam neraka dalam artian mereka akan mendapatkan hukuman neraka dalam waktu yang sangat lama. Ya. Dalam waktu yang sangat lama. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Dan di dalam hadis Nabi juga menyebut bahwa dosa pemakan riba itu seperti atau disebutkan sebagai dosa yang sangat membinasakan. Masuk dalam 7 dosa yang membinasakan. Dibaca hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Qala asyirku billah was-sihr wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mereka bertanya, apa saja itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan tempur, menuduh wanita mukminah yang terpelihara oleh Allah, mengambil lengah dan perbuatan yang membuatnya tertuju berbuat zina. Barakallahu fiik. Perhatikan, dari hadis ini jelas menunjukkan bahwa dosa riba adalah dosa besar. Bahkan termasuk dari 7 dosa yang membinasakan. Al-mubiqat. Al-mubiqat itu dosa yang menghancurkan, yang membinasakan pelakunya. Salah satunya ternyata adalah dosa riba. Dan di sini Nabi menggandengkan ya, dosa riba dengan dosa-dosa besar lainnya yang juga mengerikan. Yaitu digandengkan dengan syirik, sihir, membunuh, yang sudah kita jelaskan. Ya, ini menunjukkan bahwa dosa riba adalah bagian dari dosa yang sangat parah. Ya, dosa yang sangat parah juga. Walaupun tentu saja di bawah dari dosa kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dosa riba tidak selayaknya untuk apa? Diremehkan, ya. Apalagi dosa riba ini akan mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa taala bagi para pelaku riba atau para pemakan riba. Coba baca hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu akila riba wa mukilah. Allah melaknat orang yang memakan harta riba dan orang yang memberikannya. Diriwayatkan oleh Muslim. Terus Wa syahidaihi wa katibah. Juga 2 orang yang menjadi saksi dan juru tulisnya. Terus Akilur riba wa mukiluhu wa katibuhu iza alimu zalika mal'ununa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Orang yang memakan harta riba dan orang yang memberikannya serta juru tulisnya, apabila mereka mengetahui hal itu, maka mereka terlaknat melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. nah, lihat ini dosa orang-orang yang memakan riba dan segala yang berhubungan dengan riba. Pelakunya dilaknat, dan laknat itu adalah terusirnya seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang
makan riba dilaknat dari Allah dan dilaknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'anallahu akilar riba wa mukilah. Allah melaknat para pemakan riba. Para pemakan riba siapa? Ya kalau di zaman sekarang ya rentenir, ya lintah darat, orang bilang orang yang makan riba itu namanya para pemakan riba. Kemudian wa mukilahu. Mukilahu yaitu orang yang memberikannya. Maksudnya siapa? Nasabah yang meminjam. Orang yang pinjam harta riba, pinjam uang di bank konvensional, ya, atau pinjam di rentenir, naam, ada bunganya, ya, ada ribanya, mereka kena laknat. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, jangan salah ya. Kalau ada orang yang misalnya minjam harta riba, dia tidak makan riba. Yang makan riba itu justru yang ngasih pinjam, karena dia yang menikmati kan. Nah, sementara yang meminjam, dia apa? Dia yang memberikan harta riba. Iya, dia yang memberikan harta riba. Tapi mereka sama-sama dilaknat. Baik yang memakan si rentenir atau yang memberikan harta riba, yakni nasabah yang meminjam, sama-sama terlaknat. Ditambah lagi dalam riwayat Imam Tirmizi, wa syahidaihi wa katibah. Dua orang yang menjadi saksinya dan juru tulisnya. Dua orang yang menjadi saksinya, jadi dia mempersaksikan, oh ya, dia saksi satu, saksi dua, kena laknat. Sekalipun dia tidak makan harta riba, dan sekalipun bukan dia yang memberikan, dia cuma jadi saksi aja, kena laknat. Kemudian apa Nabi? Wakatibahu, dan sekretarisnya atau notarisnya. Ya, notaris yang apa namanya? Menulis transaksi riba. Sekretaris yang menulis transaksi riba. Ya, atau apalah istilahnya dia, pokoknya dia yang menulis transaksi riba, maka dia kena laknat juga. Maka dari sini ikhwani fiddin, haram hukumnya kita berhubungan dengan riba atau membantu riba, tidak boleh. Walaupun hanya sekedar jadi satpam riba, tidak boleh, haram hukumnya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, ini karena pelakunya dilaknat. Dan ini semuanya kata para ulama. Kenapa? Karena ada bentuk ta'awun alal ismi wal udwan. Dilarang kita tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Tidak boleh kita, walaupun bukan kita, ya. Tapi gara-gara sebab kita dia makan riba, dia pinjam harta riba, haram hukumnya. Makanya sering sebagian teman-teman nanya, ya, ada orang yang mau beli barangnya atau mau beli rumahnya, mau beli kendaraannya. Orang yang mau beli tersebut, ya, dia pinjam surat-surat rumahnya misalnya, ya, untuk dia apa kan? Supaya dia bisa pinjam ke bank. Bantu enggak dia itu? Bantu, dan dia ikut juga dalam hal tersebut. Hati-hati, bisa kena laknat. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Jadi segala bentuk membantu riba itu tidak diizinkan. Karena kita khawatir kena laknat. Khawatir kenapa? Kena laknat berdasarkan hadis ini. Ya. Lebih lengkap lagi Nabi menyebutkan ini di hadis yang terakhir. Akilur riba wa mukilahu wa katibahu idza alimu dzalika mal'ununa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Ini menguatkan juga apa yang disebutkan sebelumnya. Para pemakan riba, rentenir yang mengasih pinjaman, wa mukilahu nasabah yang meminjam, wa katibahu notaris atau sekretarisnya, ya, yang mencatat transaksi riba, kalau mereka tahu hal tersebut, ingat, idza alimu dzalik, disyaratkan apabila mereka tahu itu riba. Nah, maka dalam hal ini ikhwani fiddin, ya, kalau ada orang yang mungkin dia jahil, tidak tahu sama sekali, ya mudah-mudahan mereka dimaafkan. Kalau betul-betul tidak tahu, tapi setelah tahu tidak boleh diulangi. Nah, ini dia tidak betul-betul dia tidak tahu, nah, maka orang yang seperti ini boleh jadi dimaafkan. Ya, tapi kalau dia tahu, tetapi tetap saja melakukan, akan ribanya sedikit aja. Ada sebagian itu kan kadang penawarannya itu riba 1%. Orang bilang, oh kecil ribanya, 1% aja. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, kalau orang kenal riba, ya, jangankan mau apa namanya riba 1%, ya, berapa persen pun kalau masih ada dia tidak mau. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut dirhamur riba, 1 dirham riba, ya'kuluhu yang dia makan, itu kata Nabi SAW lebih ringan
daripada sittah wa thalathina zaniyah. Lebih ringan daripada 36 kali berzina. Nauzubillahi min dzalik. Satu dirham itu kalau dikonversikan ke gram, dirham itu perak. Itu sekitar 3 gram. 3 gram perak. Cek aja berapa gram 1 gram perak. Berapa? 14.000. Berarti kalau semuanya total berapa? 3 gram? 42.000. 4 berzina. Saya tanya, zina itu dosa kecil atau dosa besar? Besar. Apalagi 36. Nah, ternyata makan satu dirham riba sekitar 42.000 itu lebih mengerikan daripada 36 kali berzina. Ngeri riba ini. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Bahkan makanya kata para ulama, dosa riba lebih parah daripada dosa zina. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari dosa-dosa riba, dan insyaallah taala akan kita lanjutkan lagi terkait dengan dosa riba ini, walaupun sudah disebutkan beliau ancamannya, cuman kita akan sedikit membahas tentang riba ini secara lebih dalam lagi supaya kita tahu bagaimana riba itu bentuk-bentuknya, seluk-beluknya, supaya kita paham ya apa-apa yang ada di dalamnya. Wallahul musta'an. Kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.